Oke, jadi untuk materi pagi hari ini, yaitu tentang pelaksanaan dan peran dalam reportase. Mungkin sebelum masuk ke dalam materinya, kita bisa perkenalan lebih dahulu, mungkin di next slide. Iya, kenalin semuanya tadi udah dibacain sama MC ya. Namaku Najla Laili Nikmah, dipanggil Najla. Nah, aku ini dari Sistem Informasi ITS tahun 2018, asalnya dari Banyuwangi, dan sekarang jadi reporter di ITS Online. Nah, untuk hasil-hasil jurnalistik yang pernah aku hasilkan, itu tuh ada kayak majalah ITS atau majalah-majalah yang ada di ITS, majalah ITS Point. Kemudian ada berita-berita yang mungkin kalian baca di IG ITS Kampus atau di web ITS, itu ada ITS News. Kemudian juga yang tadi ada tulisan-tulisan mengenai entertainment atau hype gitu di idntimes.com. Oke, jadi sekilas dari perkenalan, mungkin bisa langsung next aja. Jadi sebelum masuk materi ya, ini ada rules-rulesnya ya teman-teman. Jadi yang pertama langsung di next aja. Kalian bebas kalau mau makan atau minum. Terus kalau semuanya ada apa-apa bisa langsung raise hand. Kalau mau nanya-nanya juga langsung raise hand. Kalau tidur no jangan ya. Terus harus mengamati. Oke. Itu nggak boleh tidur. Oke. Jadi langsung masuk aja ke materi pembahasannya. Kalau misal aku kecepetan itu bisa langsung uh, diinterupsi aja ya teman-teman. Oke, langsung masuk ke reportase. Jadi reportase ini kan berasal dari bahasa Inggris di mana artinya itu report kan ya. Jadi report itu kan kayak memberitakan, melaporkan atau teknik-teknik yang diajarkan kepada wartawan. Kemudian reportase ini tuh juga melaporkan sebuah kejadian atau berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Jadi reportase itu bisa di next slide. Singkatnya itu kegiatan wartawan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber sebagai bahan berita. Nah, biasanya bahan berita yang kalian baca itu kan kayak udah disusun sedemikian rupa. Nah, di balik itu ada kegiatan-kegiatan terlebih dahulu yang digunakan untuk menyusun berita-berita tersebut dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber, bisa dari narasumber atau dari sumber-sumber lainnya, misalkan buku atau internet atau kajian-kajian ilmiah seperti itu. Oke, next. Di sini kan ada strategi reportase, ada 3. Nah, aku boleh nanya langsung nih ke teman-teman, kira-kira bedanya observasi, data atau wawancara ini gimana? Mungkin boleh raise hand. Kalau nggak ada yang raise hand, langsung aku tunjuk aja nih, nggak apa-apa ya. Mungkin 5 detik. Oh, kayaknya nggak ada. Aku langsung asal tunjuk aja boleh ya, panitia? Oke. Berhubung sekarang tanggal 23, kira-kira ada ya nggak namanya yang 23? Nggak ada. Bebas deh namanya Devi. Ada nggak Devi? Ada, Mbak. Oke. Boleh dijelasin nggak menurut kamu observasi, riset data atau wawancara itu kayak gimana pengertiannya? Kalau menurut aku observasi itu kayak kita melihat langsung tempat kejadiannya. Sedangkan kalau riset data itu kita cari sendiri datanya, kita explore. Sedangkan kalau wawancara itu kita menggali informasi dari narasumber. Oke, terima kasih Devi. Jadi benar banget apa yang dibilang Devi. Bisa langsung next aja. Jadi yang pertama itu strategi reportase yaitu observasi ya. Nah, di observasi ini ada beberapa kata kunci yaitu lihat, dengar, dan rasakan, di mana kita mengawasi langsung di tempat kejadian peristiwa. Misalkan contohnya ini kalau ada kejadian banjir atau bencana-bencana alam, nah itu kan biasanya reporter langsung datang ke tempat kejadian, melihat apa aja yang suasananya, kemudian keadaannya seperti apa. Kan biasanya yang dilaporkan itu ketinggian air udah nyampe berapa kaki gitu kan. Terus
apakah hujan deras atau bagaimana. Nah, itu kan mulai yang dilihat dan yang didengar dan yang dirasakan oleh seorang wartawan tersebut ketika berada di tempat kejadian peristiwa. Selanjutnya, ini ada juga, kita bisa melakukan teknik, observasi ini, strategi observasi ini ketika melihat konser atau ketika kita ingin menulis berita tentang konser. Nah, konser ini tuh, diadakan ketika Disnatalis ya, di Graha. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada karena ada pandemi ini ya. Nah, ini sebelum pandemi dulu, aku pernah liputan tentang konser yang tentang Disnatalis itu kan. Nah, dari sini kita bisa melakukan observasi dengan cara, melihat suasananya itu seperti apa. Yang datang itu ada berapa orang sih, kemudian, yang, lagu-lagunya itu yang dibawakan nuansanya seperti apa, apakah rock, ataukah jazz, atau yang lainnya. Jadi dari situ kita bisa, memanfaatkan semua indera kita untuk, mmm, mendapatkan informasi-informasi yang dapat dibuat untuk, sumber-sumber berita, seperti itu. Kemudian next, yang kedua yaitu riset data. Bisa di-next? Nah, riset data ini, kalian tuh bisa mengumpulkan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber. Misalkan kalau seumpamanya aku tadi yang freelance di IDN Times, itu tuh aku nggak perlu melakukan wawancara atau datang langsung ke tempat kejadian. Karena biasanya aku nulisnya itu tentang artis-artis yang ada di luar negeri. Nggak mungkin kan aku langsung datang, menemui mereka. Nah, aku bisa menulis berita itu dengan cara riset data, pure riset data. Nah, riset-riset yang aku lakukan itu mengumpulkan dari sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel dari, website-website luar negeri seperti itu. Jadi, mengumpulkan data ini tuh bisa, bisa dari berbagai sumber ya, misalkan dari internet ataupun buku ataupun mungkin dari, jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Misalkan kalau kalian mau nulis tentang kesehatan atau apapun, nah itu kalau yang terpercaya kan bisa dari jurnal-jurnal seperti itu. Nah, oke, bisa di-next. Yang ketiga ini yang paling banyak dilakukan yaitu wawancara. Mungkin kalian udah, sering nemuin ya atau udah nggak asing sama namanya wawancara. Nah, kalau wawancara ini dilakukan dengan cara menanyakan, kita mendengarnya, terus kemudian mencatat. Nah, kita menggali dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber. Nah, misalkan kalau semuanya kita ingin membuat sebuah berita mengenai masker yang akan dibuang. Nah, itu tuh kayak gimana? Kita tuh perlu, mencari narasumber yang tepat yang bisa ditanyai mengenai, mmm, bahan tersebut. Nah, kalau seumpamanya seperti itu, kalian bisa datang ke pakar ITS, biasanya itu dosen-dosen di teknik lingkungan. Jadi harus sesuai gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kalian datangnya ini ke dosen-dosen tentang teknologi, itu udah nggak ada sambung-sambungnya gitu kan. Nah nah kemudian biasanya ini juga bisa dilakukan wawancara secara langsung, didatengin, kayak konferensi pers gitu. Nah, saut-sautan sama wartawan-wartawan lain. Nah, ini contohnya ketika Bu Risma datang ke ITS, seperti itu. Oke, next aja. Karena yang paling banyak dilakukan itu adalah wawancara, nanti kita bakalan mengupas lebih lanjut nih tentang teknis-teknis wawancara mulai dari pelaksanaannya hingga akhir. Nah, untuk wawancara sendiri ini kan tadi, udah dijelaskan sedikit ya. Jadi wawancara itu kayak tanya jawab dengan seseorang, narasumber kalian yang udah sesuai dengan konteks beritanya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya, atau opininya gitu mengenai suatu hal. Nah, itu bakalan dimuat di dalam surat kabar atau disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Jadi wawancara ini bisa langsung kayak, langsung ditayangkan melalui bentuk video atau bisa di-keep dulu atau ditulis-tulis dulu, nanti itu keluarnya nanti dalam bentuk tulisan. Nah, itu adalah salah satu contoh wawancara. Kalau seumpamanya, eee, saat ini tuh udah banyak banget ya wawancara, bentuk-bentuk wawancara kalau seumpamanya, yang lagi ngehits sekarang itu kan kayak
podcast-podcast itu kan. Nah, itu kan, dilakukan juga dengan wawancara. Mungkin kalau seumpamanya kalian ingin buat podcast atau apa, nah itu tuh bisa memanfaatkan teknik-teknik wawancara seperti ini. Oke, next. Nah, jenis-jenis wawancara ini ada 2. Kira-kira kalau ngelihat dari gambarnya teman-teman, tahu nggak maksudnya jenis wawancara itu ada berapa? Apa aja? Mungkin ada yang raise hand? Oke, kalau nggak ada aku oke, Kiki boleh. Thank you, Kiki. Bisa dijelaskan? Yes, suaranya masuk kan Maaf, ya. Mas. Kalau dari gambarnya mungkin secara langsung dan tidak langsung. Gitu. Ya, gitu aja, Kiki. Iya. Jadi kalau langsung itu kayak face to face, kayak langsung bicara, ketemuan. Tapi kalau yang nggak langsung bisa lewat telepon, bisa lewat chat, bisa lewat email begitu. Ya, oke. Thank you, Kiki. Itu bener banget. Panitia boleh di next. Nah, itu bakalan muncul keterangannya. Ya, bener banget. Yang pertama itu ada face to face interview, di mana itu kan langsung bertemu langsung. Kalau sebelum corona ini ya, itu tuh sering face to face interview digunakan reporter-reporter di ITS online itu sebagai apa ya, sebagai utamanya gitu kan. Kalau bisa langsung ketemu langsung. Kalau semuanya udah corona gini kan kalau semuanya face to face tuh susah. Jadi kita memanfaatkan namanya indirect interview. Nah, indirect interview ini bisa dilakukan melalui chat WhatsApp atau telepon atau media-media teknologi lainnya. Nah, indirect interview ini juga memiliki kelebihan seperti kalau semuanya narasumber dengan wartawan itu tidak memiliki waktu yang sama. Maksudnya susah untuk menggabungkan waktu satu sama waktu yang narasumbernya itu. Jadi kita bisa melakukan indirect interview dengan cara misalkan kalau semuanya kalian udah janjian gitu kan, misalkan sama rektor. Jadi kalian ngechat dulu rektornya. Misalkan kalau semuanya nggak bisa langsung, nggak bisa secara langsung on live ya, live-nya itu. Nah, kalian bisa kayak langsung bilang dulu, nanti wawancaranya dengan cara mengirim pertanyaannya. Nah, nanti biasanya rektor itu bakalan membalas pertanyaannya itu dengan melalui chat atau bisa saja dengan voice note. Nah, itu kan kita bisa menghemat waktu dengan cara tersebut. Namun kelemahannya kalau seumumnya indirect interview ini, kalian juga harus nge-follow up narasumbernya karena biasanya kan kalau deadline-nya panjang gitu kan kayak seakan-akan oh nanti aja. Jadi kalau bisa kalian harus menarik terus sama narasumbernya itu. Kalau bisa oh dikasih jadwal terakhirnya kapan biar nggak molor-molor nanti hasil beritanya. Jadi seperti itu. Oke, next. Mungkin masuk ke tahapan wawancara ya. Di sini ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, terus sama pasca wawancara. Oke, kalau dari kata-katanya kan udah jelas banget itu kan. Mungkin langsung masuk aja ke slide selanjutnya tentang persiapan. Nah, pertama-tama ketika kalian ingin melakukan reportase atau ingin melakukan wawancara, nah kita tuh perlu menentukan dan memahami topik dari berita yang akan kita publikasikan atau berita yang ingin kita tulis atau video yang ingin kita tampilkan. Nah, kita perlu memahami topik dengan cara riset-riset terlebih dahulu, bisa dari berbagai platform gitu ya. Nah, terus ketika udah paham topiknya, dan kita bakalan tahu alurnya itu bakalan kemana. Jadi kayak isi-isinya mulai dari awal sampai akhir nanti itu diisi tentang apa. Misalkan kalau di awal itu tentang nanti pendahuluannya mengisi tentang apa, misalkan tips-tips atau
kata-kata dari narasumbernya, nah atau tanggapan dari narasumbernya tentang suatu hal. Terus yang terakhir itu kayak biasanya kayak harapan-harapan dari narasumbernya tuh seperti apa, misalkan seperti itu ya. Kemudian dari ketika kita udah memahami topik, itu tuh kita baru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk yang akan dilontarkan kepada narasumbernya. Kalau bisa itu kita pertanyaannya itu sing singkat, nggak berbelit-belit, namun langsung bisa dipahami sama narasumbernya dan jawaban narasumbernya itu kalau bisa langsung panjang gitu kan. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaannya itu dihindari sama pertanyaan yang yes no question. Misalkan, Pak, apakah hari ini hujan? Misalkan jawabannya kan iya dan tidak. Nah, itu kalau bisa kalau gitu dihindari. Jadi mungkin kalau bisa, kalau ingin menggali lebih lanjut, mungkin langsung diceritakan bagaimana ya Pak kejadian hujan di ITS? Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu kan nanti bakal jawabannya bakalan panjang. Nah, setelah itu, ini sebenarnya kita bisa menentukan narasumber terlebih dahulu atau mempersiapkan pertanyaannya. Nah, jadi ini bisa, berbarengan dan atau dulu-duluan atau, gantian gitu kan. Nah, kalau menentukan narasumber itu kan harus sesuai dengan topik yang akan diangkat. Misalkan nih kayak, mmm misalkan kalau kalian, mmm, di ITS itu ada yang menang lomba komik gitu kan. Terus, mmm, terus ITS tuh yang menang lomba komik tuh banyak. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalian tuh ngewawancarainya itu ke dosen-dosen, misalkan, dosen-dosen, fakultas desain gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kalau kalian ngehubunginya ke dosen-dosen perkapalan. Nah, itu nggak mungkin. Jadi, narasumbernya kita sesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Nah, setelah itu kita udah menentukan narasumbernya, kita baru membuat janji. Kalau membuat janji ini ya, mmm, sesopannya, meskipun kalian, memiliki, wewenang untuk, kalau misal kalian reporter kan kalian memiliki wewenang untuk, mmm, mencari informasi gitu kan. Nah, kalau bisa membuat janji ini kayak biasalah nge-chat ke dosen atau ke orang-orang penting. Nah, itu kayak sesopannya dengan cara memperkenalkan lebih dahulu dari mana kalian, ingin ngapain, dan, eee, tujuannya apa. Nah, terus, kalau seumpamanya udah begitu, kita mempersiapkan perlengkapan seperti alat tulis atau rekaman. Kalau ini, wawancara secara langsung. Nah, kalau seumpamanya nggak langsung, kalian juga bisa mempersiapkan kayak misalkan alat rekam yang ada di komputer kalian. Nah, ini penting kenapa? Kalau seumpamanya alat tulis atau rekaman ini, itu tuh, mmm, kadang kalau seumpamanya lupa, itu tuh kayak krusial banget gitu loh. Kalau seumpamanya narasumbernya bilang A, terus kalian pahaminya B, nah itu tuh kalau seumpamanya dijadikan berita, itu tuh kayak bisa, mispersepsi gitu kan. Nah, dengan adanya alat tulis dan rekaman ini, itu bisa menjadi bukti dan bisa menjadi bantuan untuk kalian mengetahui apa, eee, apa yang diucapkan dari narasumber tadi. Nah, seperti itu. Mungkin next langsung ke persiapannya. Kalau tadi kan persiapan ya, terus, next ke pelaksanaannya. Nah, kalau udah persiapan terus dilaksanakan. Nah, kalau seumpamanya kalian secara langsung, itu tuh harus good looking. Good looking gimana? Nggak harus kayak menor-menor, tapi setidaknya kalian tuh rapi. Kan meskipun ada don't judge the book from the cover gitu kan. Nah, itu tuh, nggak berlaku. Soalnya kenapa? Narasumber kita kan ngelihatnya dari penampilan yang dilihat pertama kali. Nah, seperti itu. Eee, minimal standar kuliah lah ya, berkemeja, sepatuan, kemudian rapi, terus sopan, seperti itu. Meskipun, secara online, misalkan meeting melalui Zoom, nah itu kalau bisa kita, ya juga rapi gitu kan, kalau dilihat enak. Soalnya kalau lebih sopannya itu kan kita, on cam gitu kan, biar kayak menghargai
narasumbernya. Kemudian pertama-tama meskipun kalian tadi udah janjian, udah perkenalan, kalian memulainya bisa perkenalan diri dan mengutarakan tujuan kalian biar narasumbernya itu tahu dan ingat dengan kalian itu siapa. Kemudian pertanyaannya itu kalian melontarkan pertanyaan yang singkat dan jelas dan langsung dipahami oleh narasumbernya. Kemudian pertanyaan itu tidak bersifat interrogatif, di mana kalau seumpamanya ingin memastikan suatu hal, tapi narasumbernya itu bilang jangan, itu tuh kita nggak boleh memaksa sampai narasumbernya itu bilang membocorkan, misalkan kayak gitu. Kita harus menghargai narasumbernya juga. Terus yang tadi kayak menghindari pertanyaan yes no question, karena kalian pertanyaannya banyak terus cuma dijawab yes atau no, itu bakalan membuang waktu kalian. Biasanya kan kalau sama wawancara itu waktunya minimal juga. Nah, kalau semuanya pertanyaan yes no question ini bisa dilakukan dengan bisa digunakan untuk memastikan informasi yang udah kalian dapatkan. Misalkan kayak yang krusial ini kayak nama, apakah benar nama dari narasumbernya itu seperti ini, kayak belakangnya itu kayak jabatan yang didapatkan ketika pendidikan. Nah, itu kan juga penting kalau kita perlu menanyakan biar benar atau enggak. Itu bisa menggunakan pertanyaan yes atau no question. Oke, next. Di pelaksanaan juga. Nah, kalian perlu untuk mencatat dan merekam jawabannya. Kalau mencatat ini, kalian bisa mencatat poin-poinnya saja. Terus, kalau semuanya sekarang ini kan, kalau sekarang kan banyak kayak webinar-webinar online gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti Google Document dengan tools. Nah, itu tools yang bisa mencatat sendiri. Nah, nanti itu kalian tinggal menghidupkan aja, terus nanti diamkan aja gitu. Nanti bakalan ngecatat sendiri. Jadi kalian nggak perlu ngecatat mulai dari awal. Kalau semuanya kalian mager catat. Itu adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan. Kemudian menanyakan biodata narasumber. Nah, ini salah satu hal penting. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita nulis berita itu kan kayak kata-kata nama dari orangnya itu kan selalu bacain lagi, selalu ditulis lagi gitu kan. Maksudnya nama dia terus bilang apa, nama dia bilang apa gitu kan. Nah, kalau biar nggak monoton, nah itu tuh bisa menggunakan kata nama-nama lain. Misalkan kalau namanya Pak Asari itu kan rektor ITS, terus nama lainnya juga guru besar di Teknik Elektro. Nah, kita bisa menggunakan biodata narasumber yang kita dapatkan seperti itu untuk mengganti kata dari nama orangnya itu biar nggak monoton. Nah, kalian bisa langsung menanyakan ke narasumbernya atau bisa riset. Kalau samanya dosen-dosen di ITS ini kan udah banyak data-data yang terpampang di website ITS. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik. Meskipun ini terdengar simpel ya, tapi ini penting karena dengan cara menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi seseorang yang menghargai narasumber kita. Jadi narasumber itu lebih senang kalau seumumnya kita bisa mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang cermat, dan bisa mengikuti alur dari wawancara tersebut. Oke. Next, langsung aja. Terus abis wawancara itu kita ngerangkum hasil wawancaranya, kemudian menulis beritanya. Semuanya menulis beritanya ini bakalan next ke materi selanjutnya ya, ada kayaknya. Oke, next aja. Untuk etika wawancaranya ini, kalian bisa lihat kayak di kode etik jurnalistik, gimana kayak standar-standar aja sih, mulai kayak menciptakan suasana yang nyaman, terus menjadi pendengar yang baik,
kemudian reporter bukan penyidik, kayak yang interrogatif tadi. Terus kita juga menghargai dan menghormati sumber berita kita, di mana kayak narasumbernya itu kita harus menghargai. Terus kita menyebutkan identitas yang jelas, terus datang tepat waktu, dan menghindari pertanyaan yang bersifat menggurui. Jadi nggak sok tahu gitu kan. Oke, untuk hal-hal penting yang perlu diperhatikan, kita perlu cover both side, kayak kalau seumumnya ada pro kontra, kita perlu harus nggak boleh berat sebelah. Jadi harus nge-cover dua-duanya. Terus fairness dan balance itu juga harus seimbang, harus adil. Kita nggak boleh ngejatuhin salah satunya, dan harus berdiri di tengah-tengah. Kemudian kode of ethics, ini ada kode etik jurnalistik, kalian bisa ngeliat di Google kode etik jurnalistik itu seperti apa. Kemudian kalau off the record, ini adalah suatu hal ketika kalian wawancara, terus narasumbernya itu bilang, kamu nggak sengaja ngeceplosin sesuatu ya. Nah, dia langsung bilang, yang tadi bagian ini sama ini itu kalau jangan diberitain ya, soalnya itu krusial, misalkan seperti itu. Nah, kita tuh perlu menghargai apa yang diminta oleh narasumber. Jadi kalau umpamanya kalian melanggar hal tersebut, kalian namanya melanggar namanya off the record ini. Jadi seperti itu. Oke, next. Jadi materinya udah cukup sih teman-teman. Mungkin langsung simulasi aja ini panitia. Oke. Simulasinya gampang banget sih teman-teman. Tadi mungkin ya di slide terakhir tadi. Jadi teman-teman bisa coba membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara. Ya, topiknya mengenai kesehatan mental selama kuliah daring ini. Kan kita udah kuliah daring selama 1 tahun lebih nih ya. Jadi kan udah paham bener sama perasaannya selama kuliah daring ini. Nah, kalian bisa mencoba membuat pertanyaan yang digunakan untuk wawancara dengan konteksnya itu kalian bisa ngambil narasumbernya itu bebas. Misalkan kayak mahasiswa atau psikolog, seperti itu. Mungkin membuat pertanyaannya 8 menit ya. Terus nanti coba beberapa orang ngepaparin beberapa pertanyaannya tersebut. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Atau udah jelas? Belum ada nih kayaknya pertanyaan. Kalau begitu langsung dimulai aja ya. Siap. Oke. Untuk waktunya 7 menit aja ya teman-teman. Sebisanya. Oh, Mbak, ini ada pertanyaan. Permisi Kak, apakah ada minimal jumlah pertanyaannya? Oh, nggak ada kok. Kayak yang tadi. Pahami konteksnya mulai dari awal sampai akhir, kira-kira yang ingin ditampilkan itu apa aja. Misalkan kalau semuanya pertanyaannya 2 atau 3 itu udah cukup, itu bisa. Kalau semuanya pertanyaannya lebih dari 5 juga bisa. Oke. Oke, karena udah nyampe pukul 9, pukul 6. Oke, ini ada beberapa teman-teman yang ingin memaparkan hasil simulasinya, hasil pertanyaan-pertanyaan yang udah dituliskan. Mungkin bisa langsung rasain aja. Ini cuma dibacakan aja teman-teman. Kalau nggak ada, ditunjuk aja ya. Oh ya, Kiki. Ya, tes. Dari simulasi tadi dapat 5 pertanyaan sih, Kak.
yang narasumbernya itu ditunjukkan buat masyarakat umum usia sekolah dan kuliah. Gitu. Dari 5 pertanyaan itu, yang pertama, selama pembelajaran daring, apakah narasumber pernah mengalami rasa tertinggal jauh dibandingkan teman sebaya, baik dalam konteks akademik maupun lainnya? Jika iya, sejak kapan dan hal apa yang menyebabkan rasa tersebut datang? Yang kedua, selama mengalami rasa ketinggalan tersebut, adakah upaya narasumber untuk mengurangi rasa tersebut? Jika iya, apakah upayanya? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh rasa ketinggalan ini terhadap kehidupan narasumber? Yang keempat, bagaimanakah pendapat narasumber terhadap upaya menjaga kesehatan mental pada era pandemi? Dan yang kelima, menurut narasumber, usia berapakah masyarakat harus mulai mementingkan kesehatan mentalnya dan mengapa? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ki. Pertanyaannya udah bagus nih, mulai dari awal diceritain, terus upaya-upayanya sama pengaruhnya itu gimana. Terus juga kayak nambahin pendapat dari narasumbernya, sama kayak nyari pendapat kalau seumumnya secara umum gitu kan ya. Bagus banget Kiki. Ini udah cukup kalau seumumnya mau dibikin satu berita keseluruhan. Oke, mungkin bisa ditambahkan kayak seperti harapannya narasumbernya itu kayak gimana, atau bisa saja kayak kendala-kendalanya itu kayak gimana selama uh, um, ketika melakukan upaya dalam meningkatkan kesehatan mentalnya itu seperti apa. Nah, itu bisa misalkan ditambahkan sebagai tambahan informasi pertanyaan-pertanyaan. Overall udah bagus sih, Iki. Terima kasih ya atas paparan pertanyaannya. Oke. Mungkin selanjutnya, tadi sebenarnya ada yang resen juga. Diturunkan. Oke. Ini aku mengingatkan lagi ya, kalau misalnya keaktifan juga bakal dinilai, jadi bakal berpengaruh sama nilai di sertifikat kalian nanti. Jadi sebisa mungkin pas sesi tanya jawab ini kalian aktif bertanya. Oke, Ya, mungkin apa ada lagi? 2 lagi gitu ya teman-teman yang memaparkan hasilnya. Permisi, itu pertanyaan kepada narasumbernya itu minimal berapa? Tidak ada minimalnya kok. Kalau misalkan seumumnya sedikit pun udah mencukupi, itu udah bisa kok. Kalau begitu saya ingin beri pertanyaan yang saya siapkan. Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya untuk psikolog. Apakah pengaruh perubahan sikap dan mental si mahasiswa dalam pembelajaran daring menurut narasumber? Oke. Ada lagi? Itu saja. Oke, Stefanus. Thank you atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk pertanyaan pertama ini udah cukup lumayan bagus. Kamu udah bisa mengetahui poin yang ingin ditanyakan kepada psikolognya itu, di mana kamu ingin menanyakan pendapat dari psikolog tentang pengaruh kesehatan mental. Ya, mungkin bisa kalau semuanya pengen lebih perbanyak lagi, itu sebenarnya masih bisa. Misalkan kayak
kalau kita ke psikolog itu kan biasanya kayak nyari tips-tips gitu kan ya. Nah, Stefan itu bisa nanyain mengenai kayak tips-tips yang bisa dilakukan oleh misalkan mahasiswa-mahasiswa dalam meningkatkan kesehatan mentalnya itu seperti apa. Nah, itu kamu bisa nanyain tips-tipsnya kepada psikolognya seperti itu. Nah, oke. Gimana Stefan? Kira-kira bisa kayak dapetin gambaran lagi nggak kayak pertanyaan-pertanyaan lain itu seperti apa? Oke. Jadi ini saya ini berdasarkan yang tadi dijawab eh, hal apa yang paling efektif untuk dapat membantu siswa mengurangi eh, gangguan mental saat pembelajaran daring menurut narasumber. Ya, bisa seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Stefan. Mungkin satu lagi, ada yang mau resen? Oh ya, Dinara, silakan. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk mahasiswa. Jadi yang pertama, apa yang kamu rasakan selama kuliah daring ini? Yang kedua, apa perubahan yang paling kamu rasakan selama kuliah daring ini? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman kamu selama kuliah daring ini? Oke, menarik banget Dinara ngebahas tentang mahasiswa, kemudian ngehubungin tentang hubungan kepada teman-temannya. Berarti Dinara ini kayak mengambil kesimpulan kalau semuanya teman-teman ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa, seperti itu ya Dinara? Ya, oke. Dan nanti kalau semuanya ingin fokus pada situ juga, nanti bisa diperdetail juga sih sebenarnya. Kalau semuanya pengaruh dari hubungan antara pertemanan, terus bisa ngeceritain gimana sih hubungan pertemanan yang dilakukan selama pandemi seperti itu tuh bisa lebih digali lebih lanjut juga sih sebenarnya. Ya, oke Dinara. Ya. Nah, terus kemudian kalau semuanya itu berpengaruh, kamu juga bisa gimana sih cara meningkatkan hubungan pertemanan itu dengan agar juga selaras dengan kesehatan mental dari mahasiswa tersebut. Seperti itu. Mungkin dari Dinara ada tanggapan atau udah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinara. Mungkin apa satu lagi gitu ya? Apa teman-teman ada yang mau ngasih ngasih lagi, memaparkan lagi? Oke, ada Saifullah. Oke Kak, makasih sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Iya, kedengaran. Oke, dari aku mungkin sebelumnya aku ngutip dulu dari Tedros Adhanom Ghebreyesus. Itu dia Direktur Jenderal WHO, dia itu pernah bilang pandemi telah berdampak besar terhadap kondisi kesehatan mental jutaan orang. Itu dari siaran resmi Badan PBB WHO. Nah, terus katanya penurunan kualitas kesehatan mental peserta didik itu salah satu isu yang penting. Nah, salah satu yang cukup rentan itu mahasiswa yang tidak bisa kuliah tatap muka. Nah, pertanyaan itu mengapa demikian? Kenapa mahasiswa lebih rentan? Maksudnya salah satu yang paling rentan terpengaruh dari yang paling rentan dipengaruhi oleh keadaan di mana kita tidak bisa tatap muka. Kemudian seberapa besar penurunan kesehatan mental mahasiswa khususnya di Indonesia. Kemudian apa saja yang membuat turunnya kesehatan mental mahasiswa di Indonesia. Mungkin itu sih Kak dari aku. Oke, terima kasih Saifullah. Udah bagus banget sih
tadi kayak ngelakuin riset terlebih dahulu. Nanti tadi kalau boleh tahu narasumbernya itu dari WHO orang Indonesia atau bukan? Dia di sini katanya dia yang wait, dia Direktur Jenderal WHO-nya, Mbak. Itu orang Indonesia atau bukan? Bukan sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau seumumnya kamu ambil narasumbernya itu mungkin kalau seumumnya nanyain tentang Oh. Indonesianya mas, atau beda? Aku itu sih cuman ngutip di Direktur Jenderal WHO-nya. Ini aku narasumbernya itu mungkin buat pakar-pakar psikologi sih, Mbak, Oke kalau begitu. di Indonesia. Oke, aku kira tadi yang dari WHO-nya itu jadi narasumbernya sekalian. Soalnya kan kamu kayak menanyakan pendapat dari orang tersebut itu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau semuanya mau nanya ini kepada psikolog. Misal karena kan ada sangkut pautnya sama yang ada di Indonesia. Udah bagus sih, Saifullah. Kalau semuanya mau bikin berita bisa langsung banyak. Ya. Oke. Ada lagi Saifullah? Atau cukup? Cukup, Kak. Makasih feedback-nya. Oke. Baik, makasih Mbak Najla atas simulasinya tadi dan beberapa partisipan yang udah memaparkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin para partisipan yang mau bertanya bisa langsung raise hand dan open mic, atau juga bisa langsung kirim chat di kolom chat ya. Baik, ada yang mau bertanya? Gimana bagi peserta 2020? Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Yuvinda. Gak apa, langsung open mic aja. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Pengen bertanya. Jadi kan di presentasinya kan dibilang jika narasumber tidak mau mengomongkan tentang misalnya kayak off the record gitu kan, kita harus menghargai dan tidak nge-push mereka untuk memberi informasi yang kita minta. Tapi kalau misalnya mungkin narasumbernya kayak kita harus benar-benar mendapatkan informasinya gitu, apa kita boleh kayak mendorong mereka gitu? Maaf, pertanyaan saya agak ribet. Enggak. Udah cukup Yuvinda atau Iya. ada lagi? Itu saja sih. Mungkin langsung aku jawab aja ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kayak gitu, mungkin sekali aja bisa langsung, mungkin bisa ditanyain, apakah benar-benar nggak boleh, Pak? Misal kalau semuanya emang benar-benar nggak boleh, kalian ya nggak usah gitu. Maksudnya nggak usah memaksakan kehendak kalian. Kalau misalkan informasi itu emang kayak benar-benar berharga, kalian bisa ambil alternatif lain. Kalau kayak nyari informasi lain yang sekiranya kayak sama berharganya dengan yang maksudnya sama berharganya sama yang diucapkan itu. Tapi kita nggak boleh maksain ke narasumber itu. Mungkin kalau semuanya kamu masih butuh lain, bisa ambil narasumber lain, misalkan kayak kalau misal dimintain keterangan tentang tersebut. Kalau misalkan bahannya masih kurang, seperti itu, Yuvinda. Apakah ada tanggapan dari Yuvinda? Sepertinya sudah nggak ada lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Yuvinda atas pertanyaannya. Dari partisipan lain ada yang mau bertanya lagi?
Ya, ada Dinara. Mbak Dinara, silahkan. Baik, saya ingin bertanya, apakah ada tips untuk supaya tidak nervous saat melakukan wawancara? Hanya mau wawancarai narasumber gitu. Nervous ya. Itu sebenarnya kayak balik kepada orangnya masing-masing ya. Tapi emang kayak awal-awal itu emang nervous gitu kan. Tapi diusahakan kita tetap stay cool gitu kan. Kalau nervous itu tergantung dari apa yang dibilang kita ke diri kita gitu kan. Kalau misal gimana cara kamu mengatasi nervousmu, biasanya kayak anggap itu adalah hal yang biasa aja. Kayak toh kita sama-sama manusia. Ya seperti itu. Aku nggak terlalu pintar untuk menghadapi nervous sih, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau samanya udah lama-lama kebiasaan, nanti kayak oh udah biasa gitu. Kalau samanya bakalan lakuin wawancara sama orang lain. Mungkin dibiasakan terlebih dahulu aja ya. Terjang aja nervousnya. Seperti itu, Dinara. Oke. Ya baik, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Oke, makasih Dinara atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bila di kolom chat. Permisi Teh, izin bertanya di chat, bagaimana cara mengetahui batasan pertanyaan personal yang layak ditanyakan pada narasumber? Mungkin Mbak Najila bisa dijawab. Oke, untuk pertanyaan personal, untuk narasumber itu sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan umum aja yang sekiranya pantas untuk dipublikasikan gitu kan. Misalkan kayak dulu sekolahnya di mana, terus mungkin tinggal kelahiran di mana. Nah, itu tuh bisa. Terus misalkan juga hobinya itu apa, itu tuh juga bisa. Kalau misalkan udah personal banget kayak keluarganya, masalah keluarga, itu tuh kayak jangan ya teman-teman. Jadi kayak yang umum-umum aja dan kayaknya layak untuk diberitakan kepada publik itu seperti itu. Nah, dan jangan informasi-informasi pribadi yang krusial kayak misalkan nomor telepon, misalkan ya kalian udah tahu sih sebenarnya nomor teleponnya berapa, tapi kayak jangan disebarkan kayak gitu sih. Nah, gimana Bila? Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Mungkin saya boleh bertanya nggak? Ini pesertanya dari 2020 aja atau ada yang lain? Untuk pesertanya ada dari 2020, ada dari angkatan 2019 juga beberapa, sama 2021 juga. Oke, terima kasih. Baik, bagi partisipan lain, apa ada yang ingin bertanya? Oh ya, mungkin teman-teman 2021 yang ingin terjun juga di bidang jurnalistik ini, abis ini ITS Online bakalan ngadain oprek ya teman-teman. Mungkin yang angkatan 2021 bisa ikutan opreknya kalau semuanya ingin memperdalam mengenai jurnalistik. Kalian bisa ketemu sama orang-orang penting di ITS kayak rektor atau mungkin kayak Bu Risma tadi itu bisa. Ya mungkin kalau semuanya kalian pengen nanyain bisa ngechat aku juga atau langsung ke OA-nya ITS Online seperti itu. Maaf ya. Gak apa-apa Mbak, makasih ya atas informasinya. Oke. Oke, kita lanjutkan, saya tanya jawab. Oh, ini ada Shelia dari 2020. Raisen, silahkan Shelia. Selamat pagi Kak, saya Celia dari DKP 2020, izin bertanya. Jadi misalkan kalau kondisinya kita lagi mewawancarai narasumber, lalu kita sebagai jurnalis kan harus memilih, juga harus mengetahui bagaimana cara membedakan yang hoax ataupun yang bukan. Misalkan dari narasumber kita ini, ternyata dia dari pertanyaan yang kita berikan, ternyata dia malah menyebarkan hoax, itu kira-kira bagaimana mengambil langkahnya ya Kak? Oke,
Celia, jadi sebelumnya itu kita menghindari hal-hal tersebut terlebih dahulu ya. Misalkan kita kayak mengambil narasumber yang benar-benar kredibel gitu kan. Nah, kalau seumumnya narasumbernya bilang kayak gitu, misalkan kalau seumumnya narasumbernya bilang suatu yang hoax atau suatu yang salah, itu kamu dalam keadaan nggak tahu ini ya, itu benar atau enggak, itu kamu udah terlanjur nulis. Terus nah itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, soalnya yang bilang emang narasumbernya. Nah, kalau seumumnya kamu tahu itu salah, eh, mungkin kamu bisa langsung nanyain ke narasumbernya kalau seumumnya eh, itu salah Pak, atau ya tapi dengan cara nggak secara langsung menggurui gitu kan. Mungkin dengan cara menyelimurkan kalau seumumnya ada pendapat lain yang seperti ini, jadi menurut Bapak pendapat lain itu seperti apa? Kan jadi kayak gitu. Mungkin biar kayak nggak pure dari opininya dia. Oh, ngerti banget ini. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, makasih Shay atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Salwa. Permisi Mbak, izin bertanya di chat. Melanjutkan pertanyaan Yuvinda, bagaimana kalau pertanyaan yang tidak ingin dijawab narasumber penting bagi halayak banyak? Misalnya seperti mengapa harga BBM naik dan lainnya. Apakah kita tetap tidak boleh menanyakan lebih lanjut? Oke, ini untuk konteksnya itu udah tinggi ya ini. Kayak misalkan kalau harga BBM naik ini biasanya kayak ke pemerintahan yang udah tinggi banget itu kan. Nah, kalau semuanya kayak gitu, bisa nyoba ke narasumber lain gitu. Maksudnya kan nggak selalu cuma satu orang yang bisa ditanyain-tanyain tentang latar belakang kenapa BBM naik gitu kan. Nah, misalkan bener-bener nggak mau, itu tuh sebenarnya kode dasar kayak kode etik dasarnya itu kita emang nggak boleh kayak memaksakan kehendak gitu kan. Tapi kalau seumpamanya di dunia kerja itu kan kita nggak tahu lagi kayak gimana gitu kan. Kan ada juga yang emang tutup mulut kalau seumpamanya ada suatu masalah kayak gimana. Ya itu kita bilang aja kalau seumpamanya orang itu tuh nggak mau menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi tetap ada yang bisa ditulis meskipun alasannya itu nggak ada. Nah, seperti itu. Mungkin Salwa, apakah ada yang perlu ditanggapi dari hal tersebut? Udah cukup mungkin dari Salwanya. Makasih Salwa atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada waktu 5 menit lagi di sesi tanya jawab. Mungkin dari partisipan lain ada yang mau bertanya dari 2020 atau dari 2021, silahkan. Oke, ada Kais yang raise hand. Silahkan buat Kais. Ya, permisi Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Kois dari DKV 2020. Izin bertanya. Saya mau lebih bertanya ke pendapat dari Kakak sendiri nih. Kan kadang kita itu lihat banyak di berita misalnya, jadi habis ada suatu bencana, misalnya kayak rumah kebakaran, terus misalnya kayak ada anaknya yang meninggal karena apa, atau bencana-bencana lain, terus kadang kita itu suka lihat wawancara itu kayak langsung wawancara ke pihak kerabat korban yang bersangkutan. Kalau menurut Kakak itu gimana? Menurut pendapat Kakak? Terima kasih. Oke, Kais, terima kasih. Kalau menurut pendapat pribadi sih, kalau seumumnya ngelihat kayak gitu, ngelihat berita seperti itu tuh sebenarnya kayak payu gitu loh. Apa sih? Laku di Indonesia gitu kan. Jadi kayak langsung reporter-reporter itu kayak langsung nanyain tentang latar belakang keluarga dari narasumbernya itu. Kalau menurut pendapatku pribadi itu kayak lebih baik ada yang perlu, maksudnya ada
topik lain yang perlu diangkat daripada itu sih. Soalnya kalau itu kan kayak apa ya, kayak mempublikasikan atau mensebarluaskan cerita dari seseorang. Tapi kalau seandainya orangnya itu emang mau dan emang ingin untuk disebarluaskan, it's okay. Tapi kalau seandainya nggak mau, ya jangan dipaksa. Maksudnya seperti itu sih, nggak saklek kalau seandainya ya atau tidak. Tergantung situasi kalau menurut aku sih, Koi. Kalau Koi sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih mungkin kadang ngelihatnya walau mungkin emang narasumbernya itu kayak bersedia, mungkin sedikit dirasanya kayak kurang apa ya namanya, kayak kurang pantas gitu ya Kak, karena Ya kurang etis gitu ya. kayak kurang etis gitu ngeliatnya. Iya sih, tapi kalau sama di Indonesia itu kalau berita-berita itu tuh kayak laku banyak gitu loh, banyak yang baca. Jadi ya nggak, ya kayak gitu. Tapi ada beberapa media yang kayak nggak ngebahas bagian itunya, tapi tetap bisa survive kok di dunia permediaan. Jadi tergantung medianya juga sih kalau yang itu. Koi. Oke Kak, terima kasih. Oke. Makasih Koi atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oh, ini ada dari dua deh. Ya udah, dari Airin, izin bertanya bagaimana merumuskan pertanyaan yang baik dalam wawancara. Silahkan dijawab Mbak Najla. Oke, bagaimana menuliskan pertanyaan yang baik dalam wawancara? Oke. Jadi kayak balik kepada yang tadi, di mana kita itu tuh udah tahu kemana alur dari berita tersebut atau artikel tersebut, artikel yang ingin kita tulis. Nah, misalkan kalau seandainya informasi-informasi apa sih yang ingin kita dapatkan? Nah, agar tahu pertanyaan-pertanyaan apa, nah itu tuh kalian bisa melakukan riset terlebih dahulu kepada berita-berita yang mirip dengan berita yang akan kalian tulis. Misalkan aku ingin menulis tentang Disnatalis ITS. Nah, aku bisa melakukan riset terlebih dahulu kira-kira apa aja sih yang akan ditampilkan dalam berita-berita Disnatalis. Nah, misalkan kalau seandainya ada sambutan rektor atau ada suasananya seperti apa. Nah, dari situ aku bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari berita yang udah ada. Nah, seperti itu. Namanya Airin, ya. Bagaimana? Oke. Terima kasih Iren atas pertanyaannya. Sayang banget karena mengingat waktu, jadi sesi tanya jawab ini aku cukupkan dulu. Mungkin bagi yang belum kesampaian nanya, bisa nanti langsung PC Mbaknya, mungkin nggak apa kali ya. Gitu. Selanjutnya ada penyerahan apresiasi pemateri kepada Mbak Mas Panitia. Dipersilahkan. Oke, karena sesi 1 udah selesai, para partisipan mungkin dipersilahkan untuk istirahat terlebih dahulu sampai dengan 9:45. Jadi setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi 2, jadi diharapkan partisipan on time ya. Untuk Mbak Najla, makasih buat materinya hari ini, sama simulasinya juga. Informasinya bermanfaat nih bagi 2019, 2020, dan 2021. Makasih juga buat partisipan yang udah hadir pada hari ini, sama keaktifannya juga. Terima kasih. Kalau begitu, sampai jumpa kembali nanti di sesi 2. Makasih semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya di materi selanjutnya ini kita bakalan sharing-sharing tentang penulisan jurnalistik dan content writing gitu ya. Sebenarnya basic aku sendiri itu di penulisan jurnalistik, tapi nggak apa, nanti kita belajar bareng-bareng tentang content writing ini gitu.
Nah, langsung aja. Jadi kalau misalnya ada patah bilang, tak kenal maka tak sayang gitu ya, maka aku mau perkenalan singkat dulu nih teman-teman. Jadi kenalin, namaku Nadila Wulancayani, biasa dipanggil Dila. Aku dari jurusan biologi angkatan tahun 2019. Nah, kalau di bidang kepenulisan sendiri, ini sih yang relevan. Jadi aku join di ITS online dari 2019 sampai sekarang. Terus baru-baru ini juga dikasih kesempatan buat bisa join di BEM ITS di komunikasi strategis bagian pewacanaan gitu. Nah, ini kenapa deal? Deal ini tuh kode reporter aku. Jadi kalau misalnya ada berita-berita di ITS News yang deal itu berarti aku yang nulis gitu, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, mau bahas apa sih hari ini? Nah, kira-kira kita itu mau bahas apa aja hari ini? Pertama, nanti kita bakalan belajar tentang mengapa sih kita harus menulis. Emang pentingnya menulis itu apa? Gitu. Nanti terus lanjut ke apa itu penulisan jurnalistik. Di sini nanti bakalan ada mulai dari definisinya, terus strukturnya, terus ada piramida terbalik, terus gaya bahasa dari jurnalistik, kayak gitu-gitu. Terus nanti juga ada apa itu content writing, mulai dari definisi, penerapan, dan gaya bahasa. Nah, lanjut nanti ke perbedaan nih, perbedaan antara penulisan jurnalistik dan content writing itu sebenarnya apa sih gitu. Emang dari segi apanya yang berbeda gitu, entah dari tujuan atau mungkin dari gaya bahasanya. Nah, nanti kita bakalan bahas gitu. Oke, belum selesai nih teman-teman. Di bagian kelima nanti kita bakalan belajar tentang gimana sih cara kita memulai untuk menjadi seorang jurnalis atau mungkin seorang content writer gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang keenam nanti apa sih yang bisa dapat kita lakukan sebagai mahasiswa, mungkin dengan kesibukan kita sebagai mahasiswa, tapi kita tetap pengen nih jadi content writer atau jurnalis gitu. Nanti bagian terakhir bakalan ada simulasi gitu, teman-teman. Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu juga. Oke, yang pertama nih. Kenapa sih kita harus menulis? Oke, sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Dari teman-teman, udah ada nggak maksudnya yang emang udah hobi nulis atau bahkan di luar ITS ada yang gabung jurnalis gitu atau nulis-nulis di Wattpad mungkin atau konten-konten apa gitu, ada nggak teman-teman? Mungkin bisa ditulis di kolom chat atau mungkin teman-teman malu ya masih atau merendah untuk meroket gitu mungkin. Aku yakin sih pasti adalah di antara kalian, cuman mungkin teman-teman merendah untuk meroket gitu, aku nggak tahu. Nah, langsung aja ya mungkin ya. Kenapa sih kita harus menulis? Oke, ini alasan skill menulis penting. Yang pertama sebagai sarana komunikasi. Nah, sarana komunikasi ini ya seperti namanya ya komunikasi gitu. Tapi menurut pribadiku, komunikasi tertulis itu berbeda dengan komunikasi lisan. Gitu. Menurutku komunikasi tertulis itu jauh lebih terstruktur gitu, jauh lebih sistematis, penyampaian informasinya juga lebih lengkap, terus lebih terarah gitu. Karena penulisan karena kalau tulis itu kan misalnya salah gitu kita bisa ngehapuskan, tapi kalau kita komunikasi secara lisan gitu, kalau misalnya ada omongan kita yang salah, ya kita nggak bisa nge-delete gitu kan, bisanya cuman mengoreksi dan meminta maaf gitu kan, ada salah pengucapan gitu. Tapi kalau di komunikasi tertulis ini teman-teman bisa hapus gitu. Lalu yang kedua, menjadi bukti sejarah. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya itu tulisan bisa menjadi sebuah bukti nyata kalau misalnya udah ada kejadian suatu gitu. Contohnya aja misal teman-teman nulis buku diary nih waktu kecil gitu kan biasanya ada tuh yang suka nulis-nulis kita seharian ngapain gitu kan. Nah, nanti pas kita udah
beberapa tahun kemudian waktu kita buka-buka buku diary kita, oh iya ya aku dulu pernah ya kejadian kayak gini gitu. Mungkin dulu teman-teman waktu masa-masa masih kecil-kecil, unyu-unyu, cinta-cinta monyet gitu, terus baca-baca pasti seru deh. Terus ini juga sih contohnya buku-buku sejarah gitu. Nah kita kan tahu sejarah itu dari buku-buku juga kan, kayak misalnya sejarah Majapahit, sejarah kemerdekaan kayak gitu. Jadi itu sih. Lalu yang ketiga, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, ini tuh maksudnya gini, setiap tulisan yang kita tulis pasti itu memberikan informasi kepada orang lain. Walaupun itu tulisan tentang pengalaman teman-teman sendiri gitu. Pasti kalau ada orang yang membaca tulisan teman-teman, pasti itu juga termasuk memberi informasi gitu kepada yang membaca. Nah, gitu. Nah, kenapa kok informasi itu bermanfaat kepada orang lain? Mungkin aja apa yang teman-teman tulis itu bisa memberi pelajaran pelajaran tersurat gitu ya kepada yang membaca itu. Lalu yang keempat ada menyalurkan hobi. Ya ini buat teman-teman yang hobi nulis aja gitu ya. Jadi daripada hobinya itu terpendam gitu, teman-teman bisa tulis, terus mungkin dipublish gitu, mungkin entah di sosial media atau di blog, di website gitu. Supaya apa? Supaya tadi memberi manfaat tadi, terus supaya ini sarana pengembangan diri dan menambah pendapatan. Karena banyak banget sekarang web-web yang bisa mendapatkan uang gitu dari tulisan gitu. Terus juga banyak freelance sebagai content writing, terus mungkin bisa magang jadi jurnalis gitu. Jadi banyak sih kesempatan untuk menambah pendapatan dari tulisan. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke apa itu penulisan jurnalistik. Nah, seperti yang teman-teman tahu, jurnalistik. Jadi pastinya tulisan ini tuh biasanya digunakan untuk seorang jurnalis dalam membuat artikel berita gitu. Nah, sebelum lebih dalam, aku bakalan ngebahas tentang jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman di sini aku rangkum jadi 3, yaitu ada hard news, soft news, dan feature. Nah, hard news ini apa? Hard news ini tuh berita-berita yang emang harus segera diketahui pembaca gitu. Jadi maksimal biasanya itu 24 jam setelah kejadian gitu. Soalnya apa? Karena kalau misalnya udah lewat dari 24 jam, terkesannya itu berita basi gitu kan. Misalnya hari ini ada pengukuhan maba, terus teman-teman beritakan 3 hari kemudian gitu kayak ya basi gitu. Makanya itu hard news ini tuh harus segera banget buat diberitakan gitu teman-teman. Nah, lanjut ke soft news. Soft news ini tuh lebih ke apa ya? Berita yang emang walaupun terjadi hari ini, tapi masih bisa dibaca untuk 1 bulan ke depan gitu. Jadi bahasanya pun juga lebih ringan gitu. Dan nggak urgent sih menurutku. Lalu di sini ada feature. Feature ini tuh berita-berita yang dari segi bahasanya itu apa ya, hiperbola gitu. Terus habis gitu biasanya feature ini tuh berisi tentang biografi, terus perjalanan seseorang, terus sejarah gitu. Nah, ini contohnya dari hard news ini ada yang ini pengukuhan maba karena emang harus diberitakan hari itu juga. Lalu ada ini yang 2 tahun berdiri Cukurin Indonesia mengepakkan sayap. Nah, mengepakkan sayap ini kan kayak hiperbola banget kan bahasanya. Nah, dia tuh masuk ke feature. Lalu yang ini mahasiswa ITS gagas konsep ruang umum komunal, ini tuh bisa dimasukkan ke soft news karena walaupun kita baca sekarang pun ini tuh masih bisa untuk dinikmati gitu, nggak basi sepanjang waktu gitu lah intinya. Nah lanjut, wah ini sudah 5 menit lagi waktunya.
Tapi materinya masih banyak. Oke, aku kebut ya, teman-teman. Nah, ini ada angle. Angle itu apa? Angle itu adalah sudut pandang kita sebagai reporter dalam menulis berita. Jadi biasanya sebelum sebelum liputan itu koordinator liputan itu memberi bahan liputan. Nah, ini contohnya bahan liputannya ada tim Siti Segoro menerima penghargaan sebagai juara pertama lomba karya tulis ilmiah. Nah, dari satu bahan liputan ini kita mau bawa berita ini tuh ke arah mana gitu. Misal kita mau bawa beritanya ke arah hard news, berarti yang diambil adalah sisi juaranya. Gitu. Nanti kita di situ menyebutin dia juara di mana, dia juara kapan, terus pesertanya yang berhasil dikalahkan berapa. Nah, kayak gitu. Kalau soft news, kita lebih ambil ke sisi ininya, inovasinya. Nah, ini kan inovasinya Masnya itu ada beton ramah lingkungan itu ya, teman-teman. Lalu feature-nya ini kita lebih ke membahas tentang perjalanan timnya ini gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bahan liputannya itu misal Masnya ini timnya menang sekarang dan harus diberitakan sekarang juga. Nah, itu masuk hard news. Tapi dari atasan itu kadang minta, oh kayaknya ambil soft news-nya aja soalnya berita hard news buat hari ini tuh masih banyak dan masih banyak yang lebih penting untuk diberitakan hard news-nya untuk hari ini gitu. Jadi tolong kamu ambil soft news-nya aja ya gitu. Berarti kita ambil ke sisi inovasinya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini struktur berita. Struktur berita itu ada 4. Ada judul, ada lead, ada body, dan ada tail. Nah, biasanya di lead ini yang paling penting teman-teman, karena di lead ini tuh inti dari sebuah berita gitu. Jadi, dengan membaca lead-nya aja, kita sebenarnya udah tahu apa yang akan diberitakan ke bawah-bawahnya gitu. Jadi lead ini penting banget. Dan nggak boleh panjang-panjang, cukup 3 kalimat, tidak melebihi 30-45 kata gitu. Oke, lanjut ke piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini apa? Sebenarnya ini sama kayak struktur berita tadi, tapi ini lebih modelnya ya. Modelnya itu jadi dari atas ke bawah, semakin ke bawah itu semakin nggak penting gitu. Jadi yang paling penting itu ada di lead-nya tadi. Yang bagian bawah-bawahnya itu sebagai pendukung data tambahan gitu. Oke, lanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasa penulisan jurnalistik ini biasanya pastinya menggunakan 5W1H. Terus menarik untuk dibaca, lalu dia ringkas juga. Nah, ini yang terpenting, tepat makna. Tepat makna ini artinya tidak menimbulkan banyak makna gitu. Contohnya ini di kalimat ambigu. Contohnya majalah resep masakan baru. Nah, ini tuh resep masakannya yang baru atau majalahnya yang baru. Jadi harus diperhatikan kata-kata yang seperti itu yang mengandung 2 makna atau lebih gitu. Jadi nggak boleh. Oke, lanjut. Nah, gaya penulisan setiap redaksi itu berbeda-beda. Maksudnya apa berbeda-beda? Nah, ini dari judul pun udah terlihat. Ini di ITS ini judulnya singkat ya. Biasanya cuman boleh 8. Kalau di ITS 8-9 gitu maksimal. Nah, kalau di redaksi-redaksi lain itu judulnya panjang-panjang. Di UNER, Kompas, mereka jauh lebih panjang gitu. Terus di LIT pun juga berbeda. Kalau di ITS ada kampus ITS News gitu. Nah, terus ini juga teman-teman, ini loh, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari. Nah, ini koma seperti penulisan EYD pada umumnya. Nah, ini tuh bukan tuh seperti ini gitu. Oke. Nah, content writing video buat YouTube atau naskah video buat podcast atau konten-konten di sosial media gitu. Biasanya di Instagram itu kan biasanya banyak juga gitu. Nah, itu masuk ke content writing. Nah, ini platform yang direkomendasikan biasanya ada ini Blogspot, Wattpad, Medium, WordPress, terus ada Instagram juga.
gitu teman-teman. Nah, dari segi gaya bahasanya sendiri, penulisan content writing ini tuh lebih fleksibel gitu. Dan buat teman-teman yang mau menulis di website itu biasanya memperhatikan ini, SEO, yaitu Search Engine Optimization. Nah, ini tuh usaha agar website kita itu muncul di halaman atau peringkat yang pertama. Karena kalau misalnya website kita muncul di halaman atau peringkat pertama, pasti banyak kemungkinan website kita itu untuk dibaca gitu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana sih menulis konten yang SEO itu? Pertama dari judul kontennya. Nah, ini contohnya 10 tips menulis sama ini yang perhatikan berikut ini agar menjadi penulis hebat. Dari segi judul aja sudah terlihat kan yang lebih menarik yang 10 tips menulis yang indah gitu. Jadi judul itu sangat mempengaruhi juga supaya website kita itu dibaca atau dikunjungi lah paling enggak. Terus ada subheading itu maksudnya misalnya judulnya itu tentang menulis yang baik gitu ya. Nah, tapi aku pengen cuman cari teknik menulisnya aja gitu. Nah, di artikel itu teman-teman ada sub-subnya gitu loh, pengertian, terus fungsi, terus macam-macam, terus contoh, terus teknik. Nah, buat aku yang pengen lihat teknik menulisnya aja, aku bisa langsung scroll ke teknik menulisnya aja gitu. Jadi lebih memudahkan para pembaca juga. Nah, terus ada pengulangan kata kunci. Umumnya pengulangan ini tuh ada 1-1,5% dari kata-kata satu artikel itu. Gitu, teman-teman. Nah, hal ini perbedaan penulisan jurnalistik dengan content writing itu apa? Kalau aku rangkum, dari tujuannya pun udah berbeda gitu ya. Kalau yang jurnalistik itu lebih ke melaporkan sebuah cerita melaporkan sebuah kejadian gitu. Nah, kalau si content writing itu kita yang berkreativitas, kita yang membuat cerita gitu. Jadi kalau yang jurnalistik itu lebih ke melaporkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Nah, dari gaya bahasa pun berbeda. Kalau gaya bahasanya si penulisan jurnalistik itu pasti mematuhi pedoman editorial tertentu. Nah, maksudnya yang redaksi tadi loh, yang kayak contohnya penulisan gelar di redaksi ITS kan nggak pakai titik koma. Ya karena itu aturan redaksinya seperti itu, jadi kita nggak boleh membantah gitu loh. Itu kan tapi nggak sesuai EYT ya, tapi mau gimana, itu udah kayak bahasanya ITS gitu. Terus habis gitu kalau yang di content writing ini lebih fleksibel dan juga lebih kreatif, lebih bebas lah maksudnya, kayak gitu intinya. Nah, ini untuk penerapannya sendiri, kalau yang di jurnalistik itu bisa di surat kabar, di berita online, di majalah gitu. Content writing ini di majalah juga bisa, terus di website, sosial media, komik gitu, video, podcast, dan lain-lain. Lalu ini, gimana sih cara kita memulai menjadi seorang jurnalis? Yang pasti ada keinginan dulu ya untuk menjadi jurnalis, karena nggak semua orang juga pengen jadi jurnalis gitu. Lalu ada yang pastinya writing skill, terus rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini penting banget buat saat kita melakukan peliputan gitu ya. Karena kalau rasa ingin tahu kita besar, pasti kita akan bertanya jauh lebih. Yang terakhir, mulai aja dulu. Lanjut ke gimana cara kita menjadi seorang content writer gitu ya. Yang pertama adalah perbanyak membaca. Nah, dari membaca ini pastinya kosakata penulisan kita juga semakin bertambah. Lalu selanjutnya kemampuan research. Nah, kita harus mengikuti tren yang sekarang nih. Jadi kita harus menelaah kira-kira sekarang ini lagi musim apa gitu. Jadi kemampuan research ini juga penting untuk mendongkrak tulisan kita agar banyak pengunjungnya, banyak yang membaca, seperti itu. Lalu ini, segera catat ide-ide sekecil apapun. Nah, ini tuh sering banget terjadi kan, kita kadang-kadang ngelamun atau mau tidur atau pokoknya pas lagi nggak ngapa-ngapain gitu pasti ada aja ide yang muncul gitu. Nah, itu teman-teman cepet-cepet lah
dicatat gitu dimanapun gitu, entah di HP atau di notes kecil gitu. Supaya apa? Supaya nggak lupa, karena biasanya ide-ide kayak gitu tuh ide-ide yang cemerlang gitu. Cuman nanti kalau pas waktunya niat mau nulis, pasti kadang gitu idenya lupa. Nah, daripada kelupaan, mending teman-teman tulis di notes atau di HP gitu. Lalu selanjutnya pastinya kemampuan menulis. Tapi tenang aja, kemampuan menulis itu pasti berkembang seiring berjalannya pengalaman, terus banyak latihan gitu pasti berkembang. Nah, yang terakhir jangan takut untuk mencoba. Jadi mulai aja gitu. Oke, lanjut. Nah, peran yang dapat diambil sebagai mahasiswa. Nah, untuk penulisan jurnalistik, teman-teman bisa join ke ITS online gitu ya. Karena berita-berita yang muncul di IG ITS kampus itu yang menulis adalah ITS online gitu. Jadi terus teman-teman yang pengen lihat berita selengkapnya bisa di ITS News ini. Lalu banyak juga reporter-reporter yang dibutuhkan di magang-magang gitu. Teman-teman bisa join di situ. Nah, kalau buat content writing sendiri, teman-teman bisa ikut ini mungkin ITS TV buat ngebantu tentang skripnya gitu, terus jadi content writer di internship itu juga banyak, lalu jadi penulis di blog-blog itu juga bisa. Nah, ini kalau misalnya mau jadi konten di Instagram, ini salah satu contohnya. Ada dari Relief sama ada dari ini kalau nggak salah @youdiver akun Instagramnya. Kan teman-teman basicnya juga desain kan. Nah, pasti desain kalau pasti jauh lebih menarik gitu ya. Nah, ini ada beberapa web yang bisa menghasilkan duit buat teman-teman yang pengen menambah pendapatan, bisa banget. Ada di banyak sih sebenarnya, tapi ini aku ada 2 contohnya, yaitu basabasi.com dan rancah.com. Nah, di basabasi itu bisa dapat sekitar 300 kalau nggak salah buat 1 cerpen. Nah, oke. Lanjut ke simulasi teman-teman. Oke. Ini langsung simulasi ya Mbak berarti? Ya Mbak, simulasinya berlangsung sampai 10:35. Jadi untuk sekarang langsung dimulai ini simulasinya. Oke, nah teman-teman bisa langsung ini buka di intip.in simulasi PMS Himarupa 2021. Sampai 10:35 ya Mbak? Iya Mbak. Oke. Nah, sambil teman-teman ngebuka linknya ini, aku mau kasih tunjuk dulu juga contoh berita yang aku tulis sama contoh tulisan yang content writer yang aku tulis. Sebentar ya, aku stop share dulu. Oh ya, aku kasih di kolom chat ya linknya. Bentar. Oh, udah ditulis ya linknya di kolom chat. Nah, sambil teman-teman ngerjain itu, sambil aku juga bukain contoh berita. Jadi biar teman-teman juga ada gambaran buat ngerjainnya itu. Nah, ini udah terlihat Mbak dan teman-teman. Udah Mbak. Oh, nggak bisa diklik kah linknya? Oh. Nah, ini ya teman-teman, ini contoh judulnya. Kalau di ITS itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 8 sampai 9 maksimal. Lalu ini yang dinamain lead. Lead ini penting banget. Dari sini kita sudah tahu apa inti dari berita ini ke bawahnya gitu. Lalu ini ada body berita. Dan yang terakhir tail atau ekor berita. Nah, biasanya di ekor berita ini tuh ditandai dengan
kata-kata pungkasnya, atau bisa tandasnya juga, biasanya tandasnya gitu. Itu biasanya di kalimat akhir berita gitu. Nah, ini ini penulisan terbaru. Kalau penulisan lama itu nggak gini, nggak reporter ini nggak, tapi di sini DIL gitu. DIL/Humas ITS gitu biasanya. Jadi setiap tahun emang ada perombakan gaya penulisan redaksi gitu, teman-teman. Nah, ini juga contoh opini yang aku tulis, lumayan ada 13.000 yang melihat gitu ya. Mungkin karena judulnya juga yang sebenarnya nggak menarik sih judulnya, cuman kayak banyak yang cari aja gitu kayaknya ya. Aku juga nggak tahu. Ini contoh penulisan opiniku. Jadi kalau sebenarnya kalau content writing itu nggak harus ini sih, judulnya nggak harus panjang-panjang. Yang pendek-pendek pun nggak apa-apa, asalkan menarik juga untuk dibaca gitu. Terus ini aku juga pernah ini di-post di Instagram ITS Online. Nah, setiap penulis itu memiliki gaya tulisan masing-masing gitu. Nah, kalau aku sendiri pribadi, kalau buat konten writing gitu, aku lebih ke arah yang maksudnya yang pernah aku alami atau temanku curhat ke aku atau pengalaman di sekitar yang terjadi gitu loh. Kalau misalnya untuk mengarang bebas itu aku agak kurang bisa gitu. Jadi aku biasanya lebih ke hal-hal yang emang aku rasakan atau temen aku rasakan. Nah, contohnya ini Hikmah di Balik Bencana itu kan emang kita ngerasain banget kan di 2020 itu. Jadi aku bisa menulis gitu dengan merasakan hal itu. Terus ini juga terima kasih aku ini tentang gimana cara kita menghargai diri kita sendiri gitu. Lalu ini contoh majalah juga. Nah, ini bisa masuk ke berita yang feature tadi, teman-teman. Yang biografi. Nah, ini aku waktu itu dikasih kesempatan buat ngeliput mbaknya. Mbaknya ini seorang fotografer dan videografer gitu. Jadi biografi mbaknya. Nah, kalau majalah ini cukup mikir juga sih nulisnya. Soalnya kita harus dituntut kata-katanya jauh lebih panjang kan dari berita. Terus kita juga harus angle. Kita udah dikasih tahu nih, mbaknya ini sebenarnya pengalamannya banyak ya, tapi kita disuruh angle-nya tulis pengalaman mbaknya yang berada di fotografer sama videografer aja. Jadi waktu peliputan, waktu wawancara, aku tanyanya ke mbaknya cuman bagian fotografer sama videografer. Soalnya dari angle-nya, dari sudut pandangnya, aku mau ambil yang tentang videografer itu sama fotografer. Gitu, teman-teman. Nah, tadi di ini juga ada contoh majalah lagi. Nah, di majalah itu nggak cuman tentang biografi aja, tapi ada ini juga, ada kayak review buku, review film gitu, teman-teman bisa banget kayak gitu juga. Gitu. Nah ini buat simulasi beritanya. Jadi teman-teman bisa tulis ini sih judulnya. Judulnya kalau misalnya mau nulis judul, teman-teman tadi aku yang pertama tadi. Angle-nya teman-teman mau apa? Mau ke hard news kah? Kalau ke hard news berarti teman-teman harus ambil acaranya. Acaranya kan wisuda. Berarti misalnya wisuda 122 meluluskan berapa wisudawan gitu contohnya. Nah, kalau teman-teman misal mau ambil si feature-nya, misalnya anggap aja Mbak ini namanya Mbak siapa ya? Mbak Putri gitu. Putri Inggriana, mahasiswa S2 termuda gitu. Tapi nanti teman-teman susun kalimatnya yang secantik mungkin, semenarik mungkin. Itu kalau misalnya teman-teman arahin ke teacher. Jadi sebelum nulis judul, teman-teman harus mau angle-nya dari mana dulu. Gitu. Nah, ini tail berita. Tail berita ini yang aku udah sampaikan tadi,
di kalimat akhir ada ciri khasnya. Biasanya detail berita ini ada harapan gitu. Maksudnya tentang harapan tim atau harapan narasumber gitu biasanya detail. Nah, lanjut ke ini bebas sih teman-teman mau tulis apa. Boleh dibuat paragraf atau boleh dibuat poin-poin atau boleh dibuat dialog gitu. Sekreatif teman-teman aja. Gitu. Kira-kira udah ada yang isi belum ya? Udah ada 17 respon. Oke, kita lihat ya. ITS laksanakan wisuda ke 122 melalui daring. Nah, ini berarti contoh yang hard news nih. Diambil ke hard news-nya. Pandemi melanda, ini bagus nih. Pandemi melanda, ITS laksanakan wisuda 122 secara daring. Ini wisuda cantik asal ITS mendapat nilai yang tidak terduga. Nah, ini berarti mau dibawa ke arah feature. Kebahagiaan yang menanti. Apa nih kebahagiaan yang menanti? Wisuda dengan nilai tertinggi 3,9 diraih oleh Narata Sahada Aptabriana. Nah, ini juga boleh. Berarti ini dibawa ke feature. Gitu ya. Bahagia. Ini mana ya, Tan? Bahagia hingga tangis harus suasana kelulusan wisuda 122. Bagus-bagus kok judulnya teman-teman sudah. Nah, ini tail. Teman-teman udah banyak yang tahu lah pasti. Nah, ini dari tulisan-tulisan buat konten writing-nya tuh ada yang buat paragraf. Ada yang cuma satu kalimat ya. Ini cuma judul ya, love yourself gitu. Nggak apa, mungkin teman-teman masih butuh berpikir lebih lagi untuk menentukan apa. Karena emang menulis itu yang nggak bisa secepat itu sih menurutku. Kayak harus butuh ide gitu. Yang lama itu kalau di jurnalistik ya, itu menentukan angle itu agak lama sih biasanya. Mau tak bawa kemana tulisan ini tuh agak lama. Terus kalau di konten writing itu ya tadi menentukan ide gitu. Itu agak lama sih. Oke, udah 10.35. Mungkin teman-teman yang belum selesai mengisi linknya bisa dilanjutkan diisi. Selanjutnya aku kembaliin ke Mbak Zeti. Terima kasih. Baik, Mbak, makasih atas simulasinya tadi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi bagi partisipan yang memiliki pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu, terus on mic, atau mungkin bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, ini ada yang mau bertanya? Aku sekali lagi mau ingetin ya, jadi yang bertanya di sesi tanya jawab ini nanti akan ada nilai keaktifannya sendiri, dan peserta yang mempunyai nilai keaktifan paling tinggi nanti akan mendapat reward dari Hima. Jadi jangan sampai kesempatan ini disia-siakan gitu. Sesi tanya jawabnya sampai jam 11. Mungkin teman-teman masih ini Mbak, masih ngisi simulasinya mungkin. Bahkan mungkin udah ada yang udah ngisi tadi beberapa.
mungkin masih pada ngisi kali ya. Oh, ini ada yang nanya. Dari Dinara Syafina. Silahkan Dinara Syafina, boleh on mic. Kak, saya izin bertanya. Jadi kan saat menulis itu kadang di tengah-tengah kita kan kayak merasa bingung mau melanjutinnya gimana. Nah, itu mungkin ada tips dari Kakak untuk mengatasi hal itu. Oke. Ini langsung aku jawab atau gimana Mbak Seti? Langsung dijawab aja nggak apa Mbak? Oke, terima kasih Dinara atas pertanyaannya. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya itu juga kayak gitu. Sering malah di tengah-tengah itu kayak buntu gitu. Buntu itu bahasa Indonesia apa ya? Kayak buntu gitu, nggak tahu mau ngelanjutin ceritanya gitu kan. Tapi biasanya aku istirahat dulu, aku hentiin itu pekerjaannya, aku istirahat sebentar gitu, entah ngapain gitu. Tapi juga kadang lama sih, sehari gitu istirahatnya, besok baru aku lanjutin gitu. Tapi besoknya kalau udah fresh lagi pikirannya gitu, aku baca ulang yang tulisanku sebelumnya, terus nanti aku baru lanjutin gitu. Nah, tapi beda lagi cerita kalau misalnya yang hard news ya. Kalau hard news itu kan emang harus hari itu juga. Jadi emang itu biasanya mau nggak mau kita harus memaksa kemampuan kita untuk harus selesaikan hari itu juga gitu. Biasanya kalau misalnya agak kurang tulisannya gitu. Kalau di jurnalistik itu ada yang namanya redaktur gitu ya, yang mengedit beritanya kayak gitu. Nah, biasanya itu dibantu gitu sama redakturnya, maksudnya diarahkan gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar buntu, kita kayak curhat gitu. Biasanya dibantu sih. Kalau dari sisi berita, gitu. Gimana Dinara? Baik Kak, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dinara atas pertanyaannya. Ini ada lagi yang raise hand, Kiki dari 2020. Silahkan pertanyaannya. Ya, halo Kak. Jadi kenalin, aku Kiki dari The Cafe 2020 mau tanya soal content writing. Jadi tuh kalau dalam content writing, misal kayak di Instagram atau di majalah-majalah gitu kan, zaman sekarang itu banyak yang pakai bahasa gaul gitu. Jadi kayak banyak bahasa yang bukan kata baku kayak gitu-gitu. Jadi menurut Kakak tuh dalam menulis konten yang seperti itu, batasan-batasan dalam penggunaan kata-katanya itu kayak gimana ya supaya nggak terkesan terlalu informal gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kiki atas. Kalau menurut aku pribadi itu kembali ke konten kita terlebih dahulu ya. Misal konten kita mau ngebahas apa sih gitu. Kalau misalnya konten kita ke arah artikel atau blog yang tentang informasi atau 10 tips menulis kayak tadi itu jauh lebih baik kalau misalnya menggunakan kata-kata yang lebih formal gitu kan. Nah, kalau misalnya konten kita ke arah Instagram gitu yang ada ilustrasi-ilustrasinya, sebenarnya nggak masalah sih menurut aku menggunakan kata-kata gaul gitu, malah lebih mudah dinikmati oleh para pembaca gitu kan. Karena tujuan kita juga untuk biasanya konten-konten kayak gitu lebih ke arah seumuran kita kan, target kita gitu kan. Cuman ini sih batasan-batasannya yang penting nggak mengandung sara, terus menyinggung pihak-pihak lain kayak gitu. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa gaul gitu menurut aku nggak masalah sih, malah itu kayak lebih menarik para pembaca. Karena aku pribadi sejujurnya kalau ngelihat konten-konten di Instagram gitu yang lebih relate sama kehidupan kita itu malah lebih menarik untuk dibaca gitu biasanya. Kayak gitu sih Kiki. Gimana, menjawab atau tidak? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kiki atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Galuh Kartika 2021. Silahkan open mic. Ya Kak, saya izin bertanya. Jadi menurut Kakak itu pendapatnya Kakak tentang judul clickbait yang berlebihan itu bagaimana ya? Terus juga kan ada momok yang
artikel tentang kayak demo atau polisi gitu, tapi kayak polisi cantik gitu. Jadi clickbait banget gitu. Menurut kakak artikel yang seperti itu tuh bagaimana ya? Terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Sebenarnya itu gimana ya? Sebenarnya itu strategi penulis kan sebenarnya agar artikel itu banyak dibaca gitu kan. Cuman kalau dari sisi penulis sebenarnya gimana ya? Kayak ya itu emang strategi kita. Cuman kalau aku memposisikan dari segi pembaca gitu ya, kadang apa yang ada di judul itu nggak sesuai gitu sama yang ada di beritanya gitu kan. Kadang kayak apa ya, judulnya itu terlalu gini gitu, terus ternyata waktu dibaca awalnya cuman hanya berita yang lewat gitu. Kalau menurut pendapatku sih, kalau sebagai penulis, kalau aku pribadi sih, kalau sebagai penulis gimana ya? Itu sebenarnya strategi, cuma kayak jangan terlalu membodohi para pembaca gitu. Kalau misalnya judulnya ini, seenggaknya isi beritanya itu juga tentang itu gitu. Maksudnya hampir 80% lah isinya tentang itu. Jangan kayak judulnya A, tiba-tiba si A-nya ini cuman ada 20% di berita itu gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Sebagai penulis kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai pembaca gitu kalau dari aku. Gimana kalau? Sudah Kak, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih sama-sama kalau. Ya. Makasih Galuh atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Felicia di kolom chat. Halo Kak Nadila, izin bertanya, apakah ada kebiasaan yang biasa diterapkan sebagai penulis yang bisa membantu dalam proses menghasilkan sebuah karya tulis? Silakan Mbak untuk jawabannya. Oke, terima kasih Felisa atas pertanyaannya. Yang diterapkan sebagai penulis yang bisa membantu dalam menghasilkan. Kalau dari sisi penulisan jurnalistik, biasanya itu dari bahan beritanya sih, dari hasil segi liputan itu. Karena jujur kalau dari bahan liputan itu kurang, kita mau nulis itu juga bingung gitu, mau dibawa kemana ini kalau misalnya bahan liputannya itu kurang. Karena kita sebagai reporter juga nggak bisa menambah-nambahi tulisan kan, karena itu apa ya, misal kisahnya si pemenang lomba ini gitu, kita nggak bisa menambahkan pendapat kita di dalam situ. Jadi menurutku waktu kita liputan, waktu wawancara itu, nah sebelum wawancara itu kita udah tahu angle yang mau kita ambil itu apa. Jadi waktu wawancara kita, sebelum wawancara habis menentukan angle, misalnya angle yang aku pengen itu tentang inovasinya. Nah, pasti kita melis pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang inovasi tersebut gitu. Baru nanti waktu wawancara itu kita tanyain list-list dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya ada yang dibingungin, itu teman-teman segera tanyain waktu wawancara itu gitu. Jadi waktu wawancara pun teman-teman itu harus berpikir juga, oh ini nanti tulisanku aku bawa ke sini supaya bahan liputan kita itu berisi gitu. Jadi memudahkan kita nanti buat penulisnya gitu. Menurut aku bahan liputan itu penting banget kalau buat jurnalis. Nah, kalau buat content writing, aku pribadi kalau dari aku lebih ke arah tadi yang aku bilang kayak pengalaman-pengalaman di sekitar aku, pengalaman teman aku, terus pengalaman yang udah aku rasain atau kondisi sekitar itu jauh lebih memudahkan aku buat menulis gitu. Mungkin gara-gara aku juga suka tulisan-tulisan yang lebih relate sama kehidupan kan. Kayak tulisan-tulisan di Instagram gitu aku biasanya lebih suka baca-baca yang emang relate sama kehidupan aku. Makanya dari segi tulisan pun
aku lebih suka nulis yang emang relate sama kehidupan karena menurutku lebih mempermudah aja gitu. Soalnya aku kalau untuk mengarang bebas itu agak sulit gitu. Gitu, teman-teman. Gitu. Siapa Felisa? Gimana Felisa? Oke, baik, udah cukup. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nadira juga. Halo Kak, izin bertanya, kira-kira bagaimana ya cara agar kita sebagai penulis dapat menyampaikan maksud kita kepada pembaca tanpa memberi arti ganda atau ambigu? Karena terkadang dalam menulis bisa saja ada hal seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadira atas pertanyaannya. Kalau dari sisi jurnalis, itu ada yang namanya redaktur. Nah, redaktur itu biasanya bertugas untuk membaca tulisan kita. Jadi menurut kita tulisan kita itu udah nggak ambigu kok. Menurut kita maksudnya udah bisa mudah dipahami gitu. Tapi redaktur nanti itu bakal ngebaca tulisan kita. Mereka memposisikan sebagai pembaca pertama lah. Nah, dari situ ada beberapa kata-kata yang kalau menurut mereka itu ambigu, mereka pasti tanya, ini maksudnya gimana? Ini gini maksudnya. Oh, enggak, Mas, Mbak, atau siapa gitu redakturnya. Ini maksud saya gini. Jadi lebih ke diskusi sama redaktur sih, kalau misalnya ada kata-kata yang ambigu. Karena kita terbantu banget sama adanya redaktur. Karena mereka sebagai istilahnya pembaca pertama berita kita gitu. Nah, kalau konten writing itu eh kalau aku pribadi itu nggak malu buat minta salah satu teman yang kita percaya gitu buat ngebaca tulisan kita dulu gitu. Dari sini maksudnya gimana nih tulisanku gitu. Ada nggak yang perlu diperbaiki atau kamu agak kurang sreg gitu. Jadi lebih minta bantuan ke teman aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman udah merasa percaya diri itu nggak apa sih langsung upload. Cuman kadang aku minta saran gitu sih. Karena saran penting juga. Gimana Mbak Nadira? Oke, makasih Mbak Nadila atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Alfa. Izin bertanya melalui chat, Kak. Apakah ada kriteria karya tulis berbobot yang menjadi landasan seorang penulis untuk menghasilkan karyanya? Lalu, apakah dibutuhkan kemampuan khusus untuk menjadi seorang penulis atau minimal pengalaman dalam hal tulis-menulis? Gimana tuh, Mbak? Landasan seorang penulis. Menurut aku pribadi, kalau dari penulisan jurnalis itu sebenarnya bukan landasan sih. Gimana ya, kalau penulisan jurnalis itu kita nggak bisa kayak menulis mengarang bebas gitu. Karena di penulisan jurnalis itu kayak tadi delete-nya itu kayak gini. Nah, ini sih balik lagi kita harus ngebaca contoh-contoh berita yang ada di redaksi itu gitu. Maksudnya misalnya kita bekerja aku di ITS online gitu ya. Ya yang aku baca itu yang aku jadi patokan itu cara penulisan yang ada di redaksi ITS online gitu. Karena itu bakalan beda kalau misalnya kita baca Kompas, baca UNER News gitu. Itu pasti beda. Jadi kalau ditanya landasan, kita berlandas pada penulisan-penulisan di redaksi itu gitu. Kita pelajari gaya bahasa mereka seperti apa, gaya penulisan mereka seperti apa. Nanti dari situ kita bisa menyesuaikan, maksudnya oh ternyata penulisan judulnya mereka itu gaya bahasanya, gaya penempatan komanya atau apanya seperti ini gitu. Nah, kalau dari konten writing sendiri tadi apa ya? Menjadi seorang penulis minimal pengalaman. Ini yang seperti aku bilang tadi, menurutku kemampuan menulis itu semua orang bisa ya. Dan apa ya, kemampuan menulis itu sebenarnya kayak nyanyi gitu loh, semakin dilatih semakin bagus gitu. Jadi perbanyak latihan,
dan jangan malu untuk upload ke sosial media atau tanya ke teman, karena dengan upload ke sosial media pasti banyak orang yang komen, atau tanya saran ke teman juga pasti banyak masukan-masukan gitu. Kalau teman-teman pendem sendiri, tulisan teman-teman itu kayak apa ya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman sayang aja gitu. Kalau selagi bisa memberi manfaat atau impact kepada orang lain, kenapa nggak kita upload gitu. Dan itu juga bisa memberi manfaat kepada diri sendiri. Misalnya tulisan kita jauh lebih bagus, pasti sih. Karena kalau kita sering berlatih menulis, ya sebenarnya nggak perlu keahlian khusus, yang penting sering aja latihan nulis gitu. Karena nanti bakal terasa dengan sendirinya. Gitu kalau menurut aku. Gitu. Oke. Makasih Mbak Nabila atas jawabannya. Selanjutnya nih, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke. Kalau Terima kasih, sama-sama Alfa. ya. Apa ada lagi yang mau nanya? Waktunya masih 7 menit lagi nih. Sayang kalau misalnya nggak digunain. Kalau gitu sementara nggak ada yang nanya nih, aku deh mau nanya. Buat Mbak Nadila, pernah nggak mengalami sebagai content writer nih, pernah nggak mengalami writer block, kayak buntu dalam menulis gitu? Misalnya kayak udah ada ide jelasnya, tapi tiba-tiba pas ngadep laptop kata-katanya hilang gitu. Pernah nggak mengalami itu dan gimana cara ngatasinnya? Oke. Makasih. Makasih Mbak Zeti atas pertanyaannya. Sebenarnya sering banget ya Mbak kayak gitu. Cuman kembali lagi itu kita harus memaksakan, karena kalau hard news itu emang benar-benar harus keluar hari itu juga gitu. Jadi mau nggak mau harus dipaksa untuk bisa gitu. Tapi kalau misalnya soft news atau feature gitu kan masih bisa ada senggang waktu lah, deadline yang lebih lama gitu daripada hard news. Nah itu kayak yang aku bilang tadi sih, biasanya aku istirahat dulu, aku tinggal gitu laptopnya, aku cari kesibukan lain. Ntar kalau misalnya udah ada inspirasi ide gitu, ini tadi sih yang aku bilang, jangan lupa buat ditulis dimanapun, karena itu tuh bisa membantu kita banget kalau misalnya nanti waktu kita mau nulis lagi gitu, supaya idenya itu nggak hilang gitu. Karena dulu aku sering banget punya ide gini, tapi nggak aku tulis, waktu mau merealisasikannya itu kayak, kemarin apa ya gitu. Jadi ditulis saja sekecil apapun idenya gitu Mbak Zeti. Mbak Zeti nih suka nulis juga nih kayaknya. Kayak juga sih Mbak, kayak misalnya iseng-iseng aja gitu untuk mengisi waktu luang. Oke. Ya, oke, karena kenapa? Maaf Mbak, suaranya agak hilang. Kenapa tadi? Bentar. Oh iya ya. Jadi jawabanku kira-kira menjawab pertanyaannya Mbak Zeti atau enggak? Iya, makasih ya Mbak atas jawabannya. Oke, karena kita waktunya udah sebentar lagi menunjukkan waktu pukul 11. Jadi aku cukupkan sesi tanya jawabnya pada siang hari ini. Sebelumnya aku mau ngerangkum dulu. Jadi kan tadi di awal kita ada materi 101 pelaksanaan peran dan reportase tentang bagaimana cara mewawancara yang baik. Terus di sini kita juga ada materi dari Mbak Nadila tentang bagaimana pentingnya skill menulis. Nah, jadi baik. Selanjutnya, untuk menyampaikan rasa terima kasih kami, ini ada penyerahan apresiasi untuk Mbak Nadila. Mungkin panitia bisa dibantu pin sama dokumentasi terlebih dahulu. Oke, jadi ini sertifikat dari Himarupa untuk Mbak Nadila. Boleh didokumentasikan terlebih dahulu ya.
Oke, ini aku dokumentasiin ya. Untuk Mbak Jiza sama Mbak Nadila, mungkin siap-siap dulu. Ya, 1, 2, 3. Udah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Nadila. Ya, terima kasih kembali. Oke, baik. Menjelang tutup acara, ini partisipan diharapkan buat mengisi post testnya terlebih dahulu ya. Post testnya sampai sebentar. Prosesnya 15 menit dari sekarang. Kalau begitu langsung diisi aja. Linknya udah ada di kolom chat. Untuk Mbak Nadila, aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih atas informasi dan materi yang bermanfaat pada hari ini. Kalau misalnya untuk Mbak Nadila juga, terima kasih juga buat simulasinya dan udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Boleh kalau misalnya mau keluar, boleh duluan, Mbak. Oke, terima kasih buat Mbak Seti, buat para peserta dan panitia-panitia lain untuk kesempatannya karena sudah diundang di BMS 2021 ini. Semangat terus buat teman-teman peserta. Makasih sekali lagi buat Himarupa. Iya, makasih kembali Mbak. Saya izin live dulu ya Mbak ya. Iya. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum.